Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Desti Farida Ayahro dengan NIM 41014210008. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Video ini sebagai tugas proyek 2 Dasar-Dasar Matematika yang diampu oleh dosen Ibu Detalia Noriza Munahefi, SPD MPD, dengan nomor identitas pegawai negeri sipil 1991 03 29 2019 03 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal-soal aturan penggantian, penarikan kesimpulan, pembuktian langsung, dan induksi matematika. Langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Soal nomor 1. Buktikan bahwa negasi dari jika P, maka P dan Q ekuivalen dengan negasi Q menggunakan aturan pengganti. Sehingga di sini untuk melakukan pembuktian soal nomor 1 ini, kita harus berpedoman pada hukum aljabar proposisi aturan penggantian yang dapat kita lihat pada tabel ini. Yang mana di dalam aturan penggantian ini terdiri dari hukum identitas, hukum dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Langsung saja kita masuk pada pembuktian. Yang pertama, di sini kita tuliskan negasi dari jika P, maka P dan Q. Pertama, kita akan terapkan hukum implikasi, yang mana P berubah menjadi negasi P dan maka berubah menjadi atau. Sehingga di sini dapat dituliskan negasi dari negasi P atau P dan Q. Setelah itu kita terapkan hukum asosiatif, yang mana semula P dan Q yang berada di dalam kurung berubah menjadi negasi P atau P yang berada di dalam kurung. Sehingga dapat dituliskan negasi dari negasi P atau P dan Q. Selanjutnya kita terapkan hukum negasi atau komplement, yang mana negasi P atau P menurut hukum negasi atau komplement ekuivalen dengan T, sehingga dapat dituliskan negasi dari T dan Q. T dan Q merupakan hukum identitas, yang mana T dan Q ekuivalen dengan Q, sehingga dapat dituliskan negasi Q. Jadi terbukti bahwa negasi dari jika P, maka P dan Q ekuivalen dengan negasi Q. Untuk soal yang nomor 2, buktikan dengan bukti formal kesahan argumen dari 1. Jika P, maka Q dan R. 2. Jika Q, maka R. 3. Yang ketiga, P dengan kesimpulan R. Buktikan dengan menggunakan aturan penyimpulan. Pada soal nomor 2 ini sama halnya dengan pembuktian soal nomor 1. Akan tetapi di sini menggunakan aturan penarikan kesimpulan yang terdiri dari modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjungsi, penambahan disjungsi, konjungsi, penyederhanaan konjungsi atau simpulan, dan dilema.
Langsung saja kita masuk pada pembuktian. Kita tuliskan lagi seperti pada soal langkah nomor 1, 2, dan 3. Langkah yang pertama atau 1, jika P, maka Q dan R. Langkah 2, Q, maka R. Ketiga, P dengan kesimpulan R. Untuk langkah yang keempat, kita terapkan aturan modus ponens, langkah 1 dan 3. Sehingga di sini menjadi Q dan R. Setelah itu kita terapkan simpulan pada langkah keempat, sehingga menjadi Q. Setelah itu kita menggunakan modus ponens, langkah kedua dan kelima, sehingga di sini terbukti R. Jadi, terbukti bahwa penarikan kesimpulan ini memiliki kesimpulan R. Untuk soal yang nomor 3, jika A ganjil dan B genap, maka 5A plus 2B kuadrat ditambah 1 adalah genap. Buktikan menggunakan pembuktian langsung. Sehingga di sini diketahui A ganjil. Jadi, dapat didefinisikan sebagai A sama dengan 2N ditambah 1 untuk suatu N elemen bilangan bulat. Dan B genap, jadi dapat didefinisikan sebagai B sama dengan 2M untuk suatu M elemen bilangan bulat. Setelah itu akan dibuktikan bahwa P sama dengan 5A ditambah 2B kuadrat ditambah 1 bilangan genap. Bukti P sama dengan 5A plus 2B kuadrat ditambah 1. Kita substitusikan nilai A dan B yang berasal dari definisi A ganjil dan definisi B genap. Sehingga di sini menjadi 5 dikali 2N ditambah 1 ditambah 2 dikali 2M kuadrat ditambah 1. Kita kalikan 5 dengan 2N dan 5 dengan 1. Setelah itu kita kuadratkan 2M. Sehingga menjadi 10N ditambah 5 ditambah 2 dikali 4M kuadrat ditambah 1. Sama dengan 10N ditambah 8M kuadrat ditambah 6. Yang berasal dari penjumlahan 5 dengan 1 dan perkalian dari 2 dikali 4M kuadrat. Di sini 8M kuadrat kita taruh di bagian depan, sehingga menjadi 8M kuadrat ditambah 10N ditambah 6. Karena masing-masing angka ini dapat difaktorkan dengan 2 atau dapat dibagi dengan 2, maka 2 dapat kita keluarkan menjadi 2 dikali 4M kuadrat ditambah 5N ditambah 3. Dengan mengambil K sama dengan 4M kuadrat ditambah 5N ditambah 3, K elemen bilangan bulat, maka P sama dengan 2K. Karena K merupakan bilangan bulat, maka dapat disimpulkan bahwa P sama dengan 5A ditambah 2B kuadrat ditambah 1 terbukti bilangan genap. Lanjut kita masuk pada soal nomor 4. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 ditambah 3, 2 pangkat 3, ditambah 4 pangkat 3, ditambah 6 pangkat 3, ditambah titik-titik, ditambah 2N pangkat 3 sama dengan 2N kuadrat dikali N plus 1 kuadrat. Sehingga di sini kita misalkan PN menyatakan 2 dipangkatkan 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2N pangkat 3
sama dengan 2N kuadrat dikali N plus 1 kuadrat. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Sehingga di sini kita ganti N-nya dengan 1. Menjadi P1 adalah 2 dikali 1 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat dikali 1 plus 1 kuadrat. Sehingga ekuivalen dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 4. Sama dengan 8. Sehingga di sini ekuivalen dengan 8 sama dengan 8. Jelas benar atau terbukti. Untuk langkah yang kedua, akan diasumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K, yaitu kita ganti N-nya dengan K, sehingga menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2K pangkat 3 sama dengan 2K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat benar. Untuk langkah yang ketiga, harus ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Sehingga di sini kita ganti N dengan K plus 1, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2K pangkat 3 ditambah 2 dikali K plus 1 pangkat 3 sama dengan 2 dikali K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat. Di sini 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2K pangkat 3 tetap atau sama seperti pada langkah kedua. Akan tetapi di sini 2K plus 1 pangkat 3 didapatkan dari 2N pangkat 3. N-nya diubah menjadi K plus 1. Di sini berubah menjadi K plus 2 karena semula N plus 1. Sehingga N-nya dirubah menjadi K plus 1 plus 1 lagi menjadi K plus 2. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2K pangkat 3 ditambah 2 dikali K plus 1 pangkat 3. Kita berikan kurung pada depan 2 pangkat 3 dan di belakang 2K pangkat 3. Sehingga di sini menjadi 2K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat ditambah 2 dikali K plus 1 pangkat 3. Berubah menjadi 2K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat karena pengasumsian. Dapat dilihat pada langkah kedua, yang mana 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2K pangkat 3 sama dengan 2K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat. Sehingga di sini kita pangkatkan 3, 2 kali K plus 1-nya. Sehingga menjadi 2K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat ditambah 2 pangkat 3 yaitu 8 dikali K plus 1 pangkat 3. Sehingga menjadi 2 dikali K plus 1 kuadrat dikali K kuadrat ditambah 4 dikali K plus 1. Kita kalikan 4 dengan K dan kita kalikan 4 dengan 1. Sehingga menjadi 2 dikali K plus 1 kuadrat dikali K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Sama dengan
2 dikali K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat. Karena di sini ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, jadi 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2K pangkat 3 ditambah 2 dikali K plus 1 pangkat 3 sama dengan 2 dikali K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat, berarti PK plus 1 benar. Sehingga Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.